Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi dengan NPM 1940302008. Saya dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai PID controller atau Proportional Integral Derivative. Pertama itu PID controller. PID Proportional Integral Derivative merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Komponen controller PID ini terdiri dari 3 jenis, yaitu proporsional, integratif, dan derivatif. Ketiganya dapat dipakai secara bersamaan maupun sendiri-sendiri tergantung dari respon yang kita inginkan terhadap suatu plan. Kemudian PID controller merupakan salah satu jenis pengatur yang banyak digunakan. Selain itu, sistem ini mudah digabungkan dengan metode pengaturan yang lain seperti fuzzy dan robust, sehingga akan menjadi suatu sistem pengatur yang semakin baik. Tulisan ini dibatasi pada sistem dengan unity feedback system yang gambarnya sebagai berikut. PID controller memiliki transfer function sebagai berikut. HS sama dengan konstanta D S pangkat 2 ditambah konstanta P S ditambah konstanta I dibagi dengan S pangkat 3 ditambah dengan konstanta D S pangkat 2 ditambah KPS konstanta PS ditambah konstanta I. PID controller sebenarnya terdiri dari 3 jenis cara pengaturan yang saling dikombinasikan, yaitu P proportional controller, derivative controller, dan I integral controller. Masing-masing memiliki parameter tertentu yang harus diset untuk beroperasi dengan baik yang disebut sebagai konstanta. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel respon PID controller terhadap perubahan konstanta. Dapat dilihat ini yang konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta derivatif. Dari rise time-nya, overshoot, settling time, dan SS error. Masing-masing kendali dapat bekerja dan diimplementasikan baik secara terpisah maupun kombinasi secara bersamaan dengan tujuan saling melengkapi di antara masing-masing karakteristik kendali tersebut. Penjelasan untuk masing-masing kendali berikut ini. Pada aksi kendali proporsional, dapat dilihat pada tabel, keluaran sistem kendali akan berbanding lurus dengan masukan dan error dan menghasilkan tanggapan dengan cepat. Akan tetapi overshoot-nya meningkat sehingga sistemnya cukup bermasalah untuk saat awal beroperasi. Kemudian untuk kendali integral, keluaran sistem berubah dengan cepat sesuai perubahan error, sehingga error steady state mendekati 0, sedangkan aksi kendali derivatif bekerja sesuai dengan laju perubahan error. Kemudian, oleh karena itu, kendali ini berfungsi meredukasi laju perubahan error sehingga menjaga kestabilan sistem. Dalam perancangan sistem kontrol, yang harus dilakukan adalah mengatur parameter KP, KI, dan KD supaya tanggapan keluaran sistem sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian metode simulasi menggunakan MATLAB. Nah, untuk menganalisa suatu sistem software hanya memerlukan masukan berupa transfer function yang ditulis dalam Laplace transformasi dalam S domain atau matriks. Untuk selanjutnya, pemakai tinggal memilih analisa yang akan dipergunakan. Tulisan ini akan membahas penggunaan cara khusus untuk merancang PID controller pada suatu sistem. Sebagai contoh,
suatu sistem kontrol memiliki transfer function sebagai berikut. HS sama dengan 1 dibagi S pangkat 2 ditambah 10S ditambah 20. Nah, dari kriteria perancangan sebagai berikut, dengan kriteria perancangan sebagai berikut, yang pertama itu memiliki rise time yang cepat, overshoot yang sekecil mungkin, dan yang ketiga itu memiliki steady state error, tidak memiliki steady state error. Dari fungsi di atas, dari ketiga fungsi ini, maka parameter-parameter yang dimasukkan berupa koefisien pembilang dan penyebutnya. Biasanya penggunaan variabel num untuk pembilang dan den untuk penyebut. Fungsi dasar yang sering digunakan adalah step dengan sintaks step, num, den, dan t. Untuk S domain atau step A, B, C, dan D. Untuk state space, fungsi ini menghasilkan gambar respon sistem bila diberi input unit step dalam T domain, waktu domain. Nah, jika kita masukkan num-nya 1, den-nya step num dan den, num itu yaitu untuk num untuk pembilang dan den untuk penyebutnya. Nah, title-nya open loop response atau judulnya open loop response. Respon sistem terbuka dari inputnya yaitu memiliki sistem terbuka. Open loop response dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah respon sistem dengan unit step inputnya. Unit step input dari sistem di samping memiliki steady state error yang tinggi, yaitu 0,05 0,95, sebab respon tertinggi hanya didapatkan pada amplitudo 0,05. Selain itu, sistem tersebut memiliki rise time yang cukup besar, sekitar 1,5 detik. Hal tersebut jelas tidak menguntungkan karena memiliki steady state error yang cukup tinggi. Sedangkan yang kita inginkan adalah tidak memiliki steady state error. Nah, yang selanjutnya itu proportional controller. Nah, pada tabel yang tadi, tabel di atas tuh, diketahui bahwa P controller mengurangi rise time, menambah overshoot, dan mengurangi steady state error. Nah, closed loop transfer function sistem di atas dengan menggunakan P controller adalah sebagai berikut. Nah, dilihat HS sama dengan KP dibagi S pangkat 2 ditambah 10X ditambah 20 dalam kurung 20 tambah konstanta P. Misalnya kita masukkan konstanta P, maka respon sistem tertutup menggunakan P controller adalah sebagai pada gambar ini, gambar 3. Kemudian penambahan variabel T waktu sama dengan 0 sampai dengan 0,01 banding 2. Dimaksudkan untuk melihat respon sistem dari
waktu sama dengan 0 sampai dengan waktu sama dengan 2 dengan step 0,01 detik. Nah, pada gambar 2 tadi dapat dilihat bahwa perubahan P controller mengurangi rise time dan steady state error, tapi menambah overshoot. Namun overshoot yang terjadi masih terlalu besar jika konstanta P diperbesar. Maka overshoot yang terjadi juga semakin besar, setting time juga semakin besar, tetapi rise time-nya menjadi kecil. Kebalikan dengan hal itu jika konstanta P diperkecil. Kemudian selanjutnya kita gunakan yaitu proportional derivative controller. Nah, closed loop transfer function system yang pertama itu closed loop transfer function system yang pertama tadi dengan PD controller adalah HI sama dengan konstanta D S ditambah konstanta P dibagi dengan S pangkat 2 ditambah dengan dalam kurung 10 ditambah konstanta D S ditambah dalam kurung konstan 20 ditambah konstanta P. Nah, jika kita masukkan misal KP 3 sama dengan 30 dan KD nya sama dengan 10, maka akan menghasilkan respon sistem tertutup menggunakan PD controller. Dapat dilihat pada gambar ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, penggunaan PD controller dapat mengurangi overshoot dan setting time, tetapi tidak memberikan dampak apapun terhadap steady state errornya. Kemudian jika kita menggunakan proportional integral controller, closed loop transfer function system yang kedua dengan PD controller adalah HS sama dengan KP konstanta P S ditambah konstanta I dibagi dengan S pangkat 3 ditambah 10 S pangkat 2 ditambah dalam kurung 20 ditambah KP dalam kurung S dalam kurung S ditambah konstanta I. Nah, integral controller memiliki karakteristik mengurangi rise time, menambah overshoot dan setting time, serta menghilangkan steady state error. Karakteristik ini tidak dimiliki oleh jenis yang lainnya. Nah, jika kita masukkan misalnya KP-nya 30 dan KI-nya 70 konstanta I, maka selanjutnya itu P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP. Harusnya ini KP-nya 300 bukan 30.
sehingga karena diinginkan untuk meniadakan steady state error jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Nah, selanjutnya kita lihat gambar di bawah ini memperlihatkan respon sistem dengan PI controller. Nah, dari gambar di samping terlihat bahwa rise time sistem menurun dan dengan overshoot yang mengecil serta steady state error-nya dapat dihilangkan. Selanjutnya yaitu proportional integral derivative controller. Pada bagian akhir simulasi adalah PID controller yang memiliki transfer function. Untuk sistem di atas adalah dapat dilihat yaitu KD konstanta D S pangkat 2 ditambah konstanta P S ditambah konstanta I dibagi dengan S pangkat 3 ditambah dalam kurung 10 ditambah konstanta D S pangkat 2 ditambah dengan 20 ditambah konstanta P S ditambah konstanta I. Kemudian kita memasukkan untuk menghasilkan respon sistem tertutup menggunakan PID controller, kita masukkan KP nya sama dengan 350, KI nya 300 dan KD nya 50. Maka berikut ini respon sistem tertutup menggunakan PID controller. Nah, dari gambar 6 ini terlihat bahwa kriteria sistem yang diinginkan adalah sudah terpenuhi, yaitu tidak memiliki overshoot, rise time yang cepat, dan tidak memiliki steady state error. Nah, nilai-nilai konstanta yang terdapat pada tulisan ini diperoleh dari percobaan trial dan error, sehingga perancang yang berbeda akan mendapatkan nilai yang berlainan untuk memenuhi kriteria pada gambar 6 ini. Dari gambar 6 terlihat bahwa kriteria sistem yang diinginkan sudah terpenuhi, yaitu tidak memiliki overshoot, rise time yang cepat, dan tidak memiliki steady state error. Nilai-nilai konstanta yang terdapat pada slide ini diperoleh dari percobaan trial dan error, sehingga perancang yang berbeda tidak akan mendapatkan nilai yang berlainan untuk memenuhi kriteria pada percobaan ini. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan akan didapatkan hasil sesuai perubahan pada salah satu konstanta akan berpengaruh pada konstanta yang lainnya. Artinya, tidak akan didapatkan hasil sesuai dengan tabel pada percobaan PID controller. Nah, tabel tersebut hanya dipergunakan sebagai pedoman saja. Selanjutnya, berikut ini beberapa tips yang dapat dipergunakan untuk mendapat respon yang diinginkan. Yang pertama yaitu dapatkan respon sistem terbuka, sistem open loop untuk menentukan bagian mana yang harus diperbaiki. Contohnya adalah rise time, settling time, overshoot, steady state error. Kemudian kedua, tambahkan V controller atau proportional controller untuk memperbaiki rise time. Yang ketiga, tambahkan D controller atau
derivative controller untuk memperbaiki overshoot. Yang keempat, tambahkan e-controller atau integral controller untuk menghilangkan steady state error. Dan yang terakhir, kombinasikan konstanta yang ada untuk mendapatkan respon yang diinginkan sesuai dengan yang slide sebelumnya, yaitu PID controller, yaitu kombinasi dari ketiga controller tersebut, ketiga controller ini. Nah, dalam mengimplementasikan sistem kontrol sebenarnya tidak perlu menggunakan PID controller jika sistem sudah memberikan respon yang cukup baik. Hanya dengan PI controller, maka tidak perlu menambahkan D controller ke dalamnya, sehingga sistem menjadi lebih sederhana. Kombinasi yang banyak membuat sistem menjadi makin kompleks. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, merancang suatu PID controller memang tidak mudah, sebab penentuan konstantanya dilakukan secara trial dan error. Selain itu, perubahan salah satu konstanta akan berpengaruh terhadap parameter yang lain. Namun demikian, kesulitan tersebut sudah sedikit teratasi dengan bantuan komputer, sebab respon dapat langsung dilihat tanpa melakukan perhitungan yang rumit dan memakan waktu yang panjang. Dimana tadi kita menggunakan MATLAB. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.